Selamat datang di channel 11 Sport Indo. Kali ini kita akan membahas Timnas Indonesia bangkit, media China waspadai ancaman badai Asia. Sintayong akhirnya ceritakan kronologi dipecat PSSI dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Para pemain Timnas Indonesia berbondong-bondong buka suara soal taktik Sintayong yang bikin heran di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini tengah fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun PSSI memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Sintayong dan menggantinya dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. Isu yang beredar menyatakan bahwa ada masalah yang terjadi di ruang ganti, yang berawal dari ketidaksepakatan antara pemain dan pelatih yang menyangkut taktik. Tak diketahui secara detail mengenai taktik apa yang diprotes, namun para pemain Timnas Indonesia memang pernah memprotes taktik Sintayong. Pada Juni lalu, Sintayong dinilai menerapkan taktik yang tidak menguntungkan, yaitu terkait jadwal pertandingan yang dianggap memberatkan mereka. Taktik Sintayong yang terbilang mengherankan ini mendapat sorotan setelah laga melawan Irak yang berakhir dengan kekalahan dengan skor 0-2. Beberapa pemain Timnas Indonesia, seperti Tom Haye, Sain Patinama, dan Ivar Jenner, memberikan komentar mengenai pengalaman mereka dalam pertandingan yang digelar pada sore hari. Mereka mengungkapkan bahwa kondisi cuaca yang panas justru memberi tantangan besar bagi mereka, terutama bagi para pemain yang terbiasa dengan iklim Eropa. Keputusan Sintayong untuk memainkan laga pada sore hari saat melawan Irak pada Juni lalu, dengan harapan cuaca panas bisa menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia, ternyata justru menyulitkan tim. Sebab, para pemain yang ada di skuad kini adalah mereka yang besar di Eropa. Wajar saja jika mereka kewalahan karena situasi tersebut. Ini laga yang dimainkan jam 4 sore, jadi benar-benar menyulitkan. Cuacanya benar-benar, Anda tahu, tidak menguntungkan, kata Sain Patinama kepada awak media setelah pertandingan melawan Irak pada tanggal 6 Juni tahun 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh Tom Haye yang merasa tidak nyaman dengan suhu panas di Stadion Gelora Bung Karno pada pukul 4 sore. Harus saya akui, itu tidak nyaman. Kita sudah cukup lama di sini untuk persiapan, jadi saya tahu apa yang akan saya hadapi, ujarnya dalam sebuah acara di YouTube Indosat Orado. Bahkan, Ivar Jenner turut menambahkan bahwa dirinya lebih suka bermain pada malam hari, karena kondisi cuaca yang lebih sejuk dan tidak mengganggu performa tim. Saya juga suka pertandingan di malam hari. Pertandingan di malam hari itu jauh berbeda, ungkapnya, dalam kesempatan yang sama dengan Haye. Meskipun taktik tersebut awalnya dianggap bisa menguntungkan, kenyataannya para pemain merasa lebih terbebani dengan suhu yang ekstrim saat laga berlangsung. Seiring dengan persiapan Timnas Indonesia menjelang lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dimulai kembali pada Maret mendatang, beberapa pemain berharap agar taktik semacam ini tidak terulang. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar, dengan menghadapi Australia di Sydney dan Bahrain di Jakarta pada tanggal 20 dan tanggal 25 Maret tahun 2025. Kini, dengan adanya Patrick Kluivert di dalam tim, maka Timnas Indonesia diharapkan mampu memiliki taktik yang sesuai dengan mereka. Para pemain Timnas Indonesia berharap agar pengaturan waktu pertandingan yang lebih ramah bagi kondisi fisik mereka dapat diterapkan, agar mereka dapat tampil maksimal dan meraih hasil positif demi lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sintayong akhirnya buka suara soal pemecatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia.
pelatih asal Korea Selatan itu ceritakan kronologinya. Shin Tae-yong mengatakan bahwa proses pemecatannya dari kursi pelatih timnas Indonesia berlangsung mendadak. Meski begitu, dia berusaha menerima keputusan yang telah dibuat PSSI. Sebagaimana diketahui, PSSI memberikan pengumuman pemecatan Shin Tae-yong pada Senin tanggal 6 Januari tahun 2026. Pada tanggal tersebut juga, PSSI mengabarkan pelatih pengganti akan datang pada tanggal 11 Januari tahun 2025. Kemudian, berselang 2 hari dari pemecatan Shin Tae-yong, PSSI resmi mengumumkan sosok penggantinya. Dia adalah Patrick Kluivert. Shin Tae-yong mengatakan bahwa proses pergantian pelatih skuad Garuda sangat mendadak. Pelatih asal Korea Selatan itu menerima segala keputusan yang sudah diberikan kepadanya. Akan tetapi, Shin Tae-yong masih agak bingung dengan keputusan pemecatan yang mendadak tersebut. Saya diberitahu tentang pemecatan saya pada pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, pada tanggal 6 Januari. Saya diberitahu pada siang hari bahwa manajer baru akan tiba, kata Shin Tae-yong kepada Yonhap News dikutip dari @korfball News. Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2024, saya tidak dapat memahami keputusan itu, tetapi menerimanya dengan rendah hati, tambahnya. Shin Tae-yong mengatakan sejauh ini sudah berusaha memberikan kontribusi terbaiknya untuk timnas Indonesia dan sepak bola tanah air. Hal itu sebagai bentuk profesionalismenya sebagai pelatih. Selama 5 tahun, saya bekerja keras dan bangga dalam membangun dasar bagi sepak bola Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sendiri mewariskan timnas Indonesia peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Diketahui, skuad Garuda kini sedang berjuang di fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini, timnas Indonesia berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Timnas Indonesia mendapat sorotan dari media China dan disebut telah menciptakan badai di Asia. China merupakan salah satu saingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa bulan lalu, timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong kalah tipis di kandang China. Kini di bawah pelatih Patrick Kluivert, ada kemungkinan timnas Indonesia untuk balas dendam ke China pada Juni mendatang. Media China sendiri memberikan sorotan tajam kepada timnas Indonesia sebagai salah satu lawan yang dianggap paling berbahaya. Saat ini timnas Indonesia bersaing ketat dengan China, dengan poin yang sama tetapi skuad Garuda lebih unggul dari sisi selisih gol. Oleh karena itu, 4 pertandingan yang tersisa sangat penting dalam menentukan nasib siapa saja yang lolos ke Piala Dunia 2026. Salah satu media China, Sohu, menyebutkan bahwa saat ini timnas Indonesia telah menciptakan badai besar di Asia. Media China menyebut badai tersebut dengan sebutan badai oranye karena berkaitan dengan banyaknya pemain asal Belanda yang dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Badai oranye akan datang. Timnas China sedang mempersiapkan Piala Dunia, dan timnas Indonesia memperkenalkan 8 pemain Belanda, tulis media China, Sohu. Badai ini dianggap begitu berbahaya bagi tim lain karena sama saja mereka berhadapan dengan timnas Belanda tapi dengan kekuatan yang berbeda. Di tengah badai Belanda ini, timnas Tiongkok mungkin bisa menertawakan dirinya sendiri, tulis media China, Sohu. Kita tidak hanya harus bersaing dengan tetangga kita di kancah Asia, tapi kita juga harus menghadapi tim kedua yang kuat dari Belanda, lanjutnya. Meski begitu, media China tak protes dengan banyaknya pemain naturalisasi asal Belanda di timnas Indonesia. Mereka justru menilai bahwa hal ini menjadi sesuatu yang indah dalam dunia sepak bola. Namun,
Inilah keindahan sepak bola, ibarat gunung bagi seorang pendaki. Hanya tujuan yang lebih tinggi yang dapat mengeluarkan seluruh potensi kita, tulis media China, Sohu. Kami selalu menantikan lawan yang lebih kuat, karena hanya dengan cara inilah kami dapat terus menerobos diri sendiri dan bersinar dalam kompetisi. Lanjutnya, akankah badai ini mampu membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Bagaimana menurut sahabat sport? Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video kami. Sebelum meninggalkan channel kami ada baiknya like, komen dan subscribe channel kami. Salam Sport Indo dari kami.